Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dr. Aiman Faiz MPD. Selamat siang Pak. Gimana? Saya Putri Sekartaji, mahasiswa dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya sangat berterima kasih atas waktu yang diberikan untuk bertemu langsung hari ini. Saya ingin mendiskusikan dan mewawancarai Bapak terkait tugas evaluasi dengan tema konsep pendidikan karakter anak di usia dini. Apakah bisa langsung dimulai? Boleh, silakan. Ya. Baik, apa yang Bapak pahami mengenai pentingnya menanamkan nilai kejujuran pada anak usia dini? Kejujuran. Baik. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Sekar dan juga rekan-rekan mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas. Kalau kita pahami tentang nilai kejujuran, kita lihat dulu dari nilai. Nilai itu kan value. Value itu sesuatu yang menjadi pegangan. Artinya ketika seseorang itu bisa dianggap bernilai, maka harus ada nilai yang dipegang. Dan nilai yang menjadi pegangan salah satunya adalah nilai kejujuran. Kenapa sih nilai kejujuran itu penting diterapkan, terutama di usia dini? Jadi kadang parenting orang tua itu kadang mengajarkan nilai itu, nilai kejujuran yang terutama itu menjadi bias. Contoh misalkan, ketika ada anak kita jatuh, kemudian orang tuanya menolong, kemudian orang tuanya itu kadang suka bilang, ini kodoknya nih nakal gitu, ada kodok nakal. Padahal sebenarnya tidak ada kodok itu kan, anak itu karena tidak teliti saja sehingga jatuh. Nah, ketika ada parenting yang seperti itu sebenarnya sesuatu yang keliru. Satu, itu tidak mengajarkan kejujuran kepadanya. Artinya ketika anak itu jatuh karena dengan sendirinya, maka kita tidak boleh menyalahkan orang lain, menyalahkan sesuatu atau mengkambing hitamkan sesuatu. Nah, dalam hal ini tentunya hal sekecil apapun seperti tadi dari jatuh gitu kan, kita harus menanamkan nilai kejujuran kepada anak. Maksudnya tidak boleh kita menyalahkan seperti tadi ada kodok dan lain sebagainya. Artinya nilai-nilai kejujuran ini terutama di anak-anak ya, terutama di anak-anak usia dini penting sekali menanamkan nilai kejujuran itu. Sama halnya misalkan ketika ada anak nangis itu tantrum ingin sesuatu, maka kadang orang tua itu menjanjikan sesuatu yang udah nanti kita beli es krim, udah nanti kita beli coklat gitu kan. Akhirnya anak berhenti, tapi anak itu tak kunjung diberikan es krim dan coklat oleh orang tuanya. Nah, itu mengajarkan ketidakjujuran. Dalam hal ini memang parenting itu menanamkan kejujuran itu sangat penting. Artinya poinnya adalah dalam nilai-nilai kejujuran di anak usia dini itu harus dibiasakan. Pembiasaan terkait dengan nilai kejujuran. Hal-hal penting aja, misalkan ketika anak mengompol gitu, anak mengompol gitu kan, harus jujur gitu kan, kenapa ngompol gitu kan, ditanya, ya udah nanti kalau mau pipis bilang gitu kan, mau buang air kecil bilang. Nah, itu kan menanamkan nilai kejujuran. Artinya poinnya adalah di usia dini anak-anak itu perlu mendapatkan nilai kejujuran, terutama dicobakan dari orang tua itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Menurut Bapak pribadi, bagaimana kejujuran dapat mempengaruhi perkembangan karakter anak? Ya, saya kira nilai kejujuran itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu pasti akan menjadi karakter, dan karakter itu nanti akan menjadi kepribadian. Artinya ketika anak sudah dibiasakan jujur, meskipun mungkin dari sudut pandang orang tua yang tidak mengenakan itu, bahwasanya misalkan anak sudah jujur
bahwasanya dia yang menumpahkan minuman di kasur misalnya. Nah, ketika anak sudah berani jujur bahwa dia yang salah menumpahkan minuman di kasur, orang tua harus mengapresiasi. Artinya ketika anak itu sudah berani jujur, maka kita tidak boleh memarahinya, karena kalau kita marahi anak itu ketika anak itu jujur, maka yang terjadi adalah anak tidak akan jujur lagi. Nah, artinya dalam hal ini poin pentingnya adalah nilai kejujuran itu akan sangat berpengaruh terhadap karakternya. Jadi karakter itu terbentuk dari kebiasaan secara kontinus, secara berkelanjutan. Oleh sebab itu makanya nilai kejujuran itu perlu dibiasakan, agar menjadi karakter bagi anak-anak itu sendiri. Bagaimana Bapak mengajarkan kejujuran kepada anak di kelas atau di lingkungan? Kejujuran di lingkungan kelas atau di lingkungan ya tadi. Ya sebenarnya kalau di kalangan mahasiswa ya, karena kalangan mahasiswa di kelas misalnya, ya salah satunya misalkan ketika kita menegur seseorang yang tidak memperhatikan, bertanya kenapa kamu tidak memperhatikan, kemudian anak itu tidak jujur, maka ya itu artinya ada kebiasaan dia yang memang tidak jujur kamarnya. Makanya ketika kita mengajar di kelas itu harus betul-betul kita itu menggunakan pendekatan secara persuasif, apalagi kepada anak-anak mahasiswa ya, karena beda treatmentnya antara anak-anak kecil dan anak mahasiswa itu beda. Makanya contoh yang tadi saya jelaskan, kalau di rumah misalkan, di rumah sih gimana sih cara ngajarin anaknya tadi? Ketika anak sudah jujur kita jangan memberikan punishment gitu kan, jangan memberikan memarahi gitu kan. Kalau anak sudah jujur kita apresiasi gitu kan. Apresiasi maksudnya dengan kejujuran anak yang sudah mau jujur aja itu sudah bagus, itu kan harus kita apresiasi. Tapi kalau misalkan kita marahi anak itu karena tidak jujur atau anak itu bersalah, kemudian kita marahi, nah maka besok-besok itu anak nggak akan mau jujur lagi. Makanya penting yang paling pentingnya adalah respon. Ketika anak melakukan kesalahan, respon pertama kali kita seperti apa? Apakah menyakitkan atau tidak? Tapi kalau misalkan menyakitkan untuk anak, besok-besok anak udah nggak mau jujur lagi. Ini poin pentingnya itu strateginya. Respon pertamanya yang harus positif gitu. Nah, seperti itu. Apa yang Bapak pahami mengenai pentingnya toleransi dalam pendidikan anak usia dini? Wah, pendidikan toleransi ya untuk anak usia dini sangat penting sekali. Makanya kita itu sekarang di pendidikan Indonesia itu ada yang namanya pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif itu pendidikan yang tidak meninggalkan seseorang pun di belakang, one like behind. Jadi tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pendidikan inklusif. Ini menjadi sebuah catatan penting atau poin penting yang artinya pendidikan inklusif itu mengajak semua orang itu memenuhi hak-haknya. Nah, makanya ketika pemenuhan hak itu sudah terpenuhi, maka nilai-nilai toleransi itu saya yakin akan muncul di sekolah. Makanya di pendidikan toleransi atau toleransi bagi anak usia dini itu sangat penting. Karena jika bakal terbentuknya mentalitas anak itu dari hasil toleransi itu. Karena banyak kejadian anak yang depresi, anak yang sakit, tidak mau sekolah, salah satunya adalah faktor intoleransi. Intoleransi itu ya. Apa yang Bapak pahami mengenai pentingnya kemandirian bagi anak usia dini? Kemandirian. Kalau Mas sekarang ketahui di
Jepang itu anak-anak usia dini itu bukan diajarkan tentang calisthenics, tapi diajarkan bagaimana anak itu bisa pergi dari kota A ke kota B gitu kan, menggunakan Shinkansen, kereta cepat. Bagaimana anak belajar mengantri, bagaimana anak belajar bergiliran ya. Bahkan muncul video-video di Instagram dan sosial media, anak-anak di Jepang itu diajarin untuk ngepel, nyapu gitu kan, bebersih. Itu kurikulum di Jepang seperti itu. Yang artinya kemandirian itu harus ditanamkan sejak kecil, sejak dini gitu ya. Nah di kita juga sama seperti itu. Di kita juga sama, sejak usia dini itu anak-anak kita sudah mulai diajarkan dengan nilai-nilai kemandirian. Contoh, sekarang itu di TK itu nggak bisa ditungguin selama di sekolah orang tuanya itu. Pasti disuruh ditinggalin sama gurunya. Udah bu, tinggalin aja. Udah nungguinnya jangan di sekitar sekolah. Nah itu secara tidak langsung sedang menanamkan nilai-nilai kemandirian, mandiri terhadap diri sendiri. Hal kecil misalkan, ketika di sekolah ada rak sepatu, gurunya mengajarkan simpan sepatunya di rak sepatu, gitu kan. Nah ini mengajarkan juga kemandirian dan tanggung jawab. Artinya apa yang kita bawa, apa yang kita miliki harus kita simpan dengan baik sebagai wujud atau bukti dari kemandirian. Nah ini menandakan bahwa nilai kemandirian itu penting sekali kalau kita diajarkan kepada anak-anak usia dini, pada anak-anak kecil ya. Karena apa yang melekat di usia dini, di usia golden age terutama, itu akan melekat selama-lamanya di kemudian hari. Anak diajarkan tentang kemandirian, tanggung jawab, disiplin, jujur sejak usia dini, maka nanti apa yang menjadi kebiasaannya itu akan melekat sampai usia besar. Jadi itu poinnya. Ada lagi? Sudah. Terima kasih banyak kepada Dr. Pak Aliman Faiz MPD atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk mewawancara ini. Penjelasan dan informasi yang Bapak sampaikan sangat membantu saya dalam konsep pendidikan karakter anak usia dini. Saya sangat menghargai waktu Bapak, meluangkan waktu di tengah kesibukan. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam setiap aktivitasnya. Baik, saya tutup wawancara ini ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.